Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Almirania Kalista dengan NIM 2018-53057. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang audit manajemen perusahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah audit sistem informasi. Baiklah, kita ke slide yang pertama, yaitu di slide yang pertama ini ada konsep dasar audit, dan di sini terdapat 3 sumber daya. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua informasi, dan yang ketiga yaitu teknologi. Dari ketiga ini nantinya akan masuk ke tujuan perusahaan. Lalu setelah itu yang di atas ini ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Setelah itu di bawahnya ada pengawasan dan pengendalian. Ini merupakan proses audit dengan tujuan yang pertama dapat dipercaya data akuntansi. Yang kedua, terjaganya keamanan aset perusahaan. Yang ketiga, berjalannya operasi secara efisiensi. Yang keempat, ditaatinya ketentuan, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Pengawasan dan pengendalian ini nanti akan mempengaruhi aktivitas audit. Lalu kita ke slide yang kedua. Di slide yang kedua ini ada hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Di sini dapat dilihat ada 3 pihak, yaitu pihak pertama sebagai pekerja biasa, pihak kedua sebagai audit, dan pihak ketiga ini sebagai pimpinan. Antara pihak 1 dan pihak 2 ini terdapat proses audit, dan antara pihak kedua dan pihak ketiga terdapat proses pertanggungjawaban. Antara pihak pertama dan pihak ketiga terdapat proses pengesahan. Jadi alurnya nanti seperti ini. Pihak pertama atau pekerja biasa memberikan laporan kepada pimpinan. Lalu di sini nanti dilakukan pengesahan dokumen dan etos kerja dari pimpinan kepada pekerja biasa. Lalu pihak satu ini melakukan proses audit kepada pihak audit dan dikontrol oleh pihak audit di sini. Lalu bagian audit ini nanti mempertanggungjawabkan kepada pihak ketiga atau pihak pimpinan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu slide ketiga. Di sini ada definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, audit laporan keuangan. Ini hubungannya dengan finansial. Dan yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini hubungannya dengan kinerja, absensi, dan lembur untuk semua karyawan. Lalu yang ketiga ada audit internal. Audit internal ini yaitu dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu keempat, audit operasional. Audit operasional ini hubungannya dengan manajemen dari proses bahan baku ke proses produksi hingga penjualan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada tipe audit, pelaksana, tujuan, dan penerima laporannya.
Yang pertama, tipe audit, ada audit laporan keuangan. Pelaksana auditnya yaitu auditor eksternal. Jadi di audit laporan keuangan ini nanti berhubungan dengan finansial yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dari luar perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerima laporannya yaitu pihak ketiga atau investor dan kreditor. Investor sendiri itu orang yang memberikan modal ke perusahaan, sedangkan kreditor tempat untuk meminjam uang. Lalu yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini tadi yang hubungannya dengan kinerja pegawai. Lalu pelaksana auditnya auditor internal atau auditor eksternal. Jadi audit kepatuhan ini bisa dari internal ataupun eksternal. Tujuannya yaitu untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerima laporannya manajemen entitas yang bersangkutan pemerintah. Lalu yang ketiga ada audit internal. Audit internal pelaksana auditnya auditor internal. Jadi auditor internal itu sendiri. Tujuannya yang pertama menilai keandalan laporan keuangan. Yang kedua menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas. Yang ketiga menilai pengendalian internal organisasi. Yang keempat menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dan yang kelima program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Di sini merupakan audit secara keseluruhan. Mengapa? Karena di sini ada laporan keuangan tentang finansial, lalu ada kepatuhan, organisasian, lalu ada efisiensi dan efektivitas sumber dayanya, terus juga ada tujuan organisasi. Di sini penerima laporannya manajemen dari entitas yang bersangkutan. Setelah itu yang keempat ada audit operasional atau manajemen. Pelaksana auditnya auditor eksternal atau internal. Tujuan auditnya menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Penerima laporannya manajemen dari entitas yang bersangkutan. Setelah itu kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada ruang lingkup, sasaran, dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkupnya yaitu seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya yaitu kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen tujuan audit. Yang pertama ada kriteria. Kriteria di sini standar aktivitas, standarnya. Yang kedua penyebab. Penyebabnya yaitu tindakan atau aktivitas individu di perusahaan. Lalu yang ketiga akibat. Akibat ini perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada kerangka kerja audit manajemen. Di kerangka kerja audit manajemen ini yang pertama ada kriteria, ada kondisi. Kondisi di sini yaitu hasil aktual pelaksanaan program, dan juga ada penyebab-penyebab pelaksanaan program. Nah, lalu ketiga ini berkumpul di sini mengakibatkan keuangan finansial dan non-finansial. Setelah itu, akibat ini turun ke menjadi rekomendasi. Rekomendasi ini setelah itu ditindaklanjuti oleh pimpinan. Setelah itu kita ke slide yang berikutnya ada prinsip dasar audit. Nah, di sini audit dititik beratkan pada
ada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki. Ini audit merupakan kontrol dari perusahaan. Lalu prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Lalu, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya ada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini nanti jika melanggar akan dikenakan sanksi yang diatur oleh undang-undang yang ada di perusahaan itu sendiri. Setelah itu penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Oke, setelah itu kita ke slide yang berikutnya. Ini ada perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Nah, ini kalau di mata kuliah ini merupakan dari mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sedangkan yang ini merupakan mata kuliah SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Ya, yang pertama ini ada karakteristik. Dari sisi manajemen itu menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan. Sedangkan dari segi keuangan, audit data akuntansi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi. Setelah itu perbedaan yang kedua yaitu ada keluasan audit. Kalau dari segi manajemen, audit manajemen, keseluruhan aspek manajemen baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung. Audit, kalau dari segi audit keuangan cenderung ke aspek data keuangan atau finansial. Setelah itu perbedaan yang ketiga ada tujuan audit. Dari segi audit manajemen menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan perbaikan. Dilakukan perbaikan ini nanti menghasilkan penghematan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Kalau dari segi audit keuangan mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU atau GAAP yang menghasilkan laporan dapat digunakan untuk pemakai laporan keuangan. Lalu perbedaan yang keempat yaitu ada ruang lingkup. Dari segi audit manajemen, ruang lingkup itu keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai seluruh aktivitas atau program. Keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan dari segi audit keuangan, data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen. Keluasan audit bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Perbedaan yang kelima, dasar yuridis. Berdasar kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Sedangkan dari keuangan, keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit atau akuntan publik. Setelah itu yang berikutnya yang nomor 6 ada pelaksana audit. Dari segi manajemen, audit internal maupun eksternal menghasilkan objektivitasnya. Sedangkan dari keuangan, audit independen atau audit eksternal akan melakukan objektivitas. Setelah itu yang nomor 7 ada frekuensi audit. Dari segi audit manajemen tidak ada ketentuan. Artinya kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisien program. Sedangkan dari segi audit keuangan bersifat reguler, rutin, yang artinya penerbitan LK. Nomor 8 orientasi hasil audit. Yang pertama audit perbaikan kinerja masa datang, lalu di anticipatory audit. Sedangkan dari segi keuangan, audit
Data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja masa lalu. Yang ke-9, bentuk laporan. Bentuk laporan dari segi audit manajemen yaitu bersifat komprehensif. Artinya kesimpulan audit, kesimpulan penting. Lalu ke rekomendasi, setelah itu belum ada standar baku. Lalu dibuat laporan tergantung dari kemampuan auditor. Sedangkan dari segi keuangan memiliki standar baku yang standar profesional akuntan publik atau SPAP. Setelah itu ke laporan bentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Lalu yaitu yang terakhir pengguna laporan. Pihak dari segi manajemen ini ada pihak internal. Kalau dari segi audit keuangan itu dari pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa? Yaitu pemegang saham, investor potensial, kreditor, dan pemerintah. Setelah itu kita ke slide yang berikutnya, ada tahap audit. Tahap audit yang pertama yaitu ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, informasi latar belakang objek. Yang kedua, penelaahan peraturan, ketentuan, dan kebijakan. Yang ketiga, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan. Lalu menentukan audit sementara. Tahap yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Memiliki tujuan yang pertama, menilai efektivitas pengendalian manajemen. Yang kedua, memahami pengendalian yang berlaku. Yang ketiga, mengetahui potensi kelemahan aktivitas. Dan yang terakhir, mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang sesungguhnya. Pada tahap yang ketiga, ada audit terinci. Memiliki tujuan yang pertama, pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Yang kedua, pengembangan temuan. Pada tahap yang ketiga, ada tahap pelaporan yang bertujuan mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan, menghasilkan laporan komprehensif, lalu untuk menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Tahap yang selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tahap tindak lanjut ini bertujuan mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oke, setelah itu kita ke slide yang berikutnya. Di sini ada memahami permasalahan secara dini. Nah, permasalahan di sini contohnya yaitu ada penurunan laba, perputaran karyawan tinggi, tingginya keluhan pelanggan. Nah, di sini ada 3 contoh permasalahan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ketiga ini dengan setelah itu ketiga permasalahan ini diaudit ternyata tentang kemampuan bersaing. Kemampuan bersaingnya ternyata turun. Lalu diatasilah. Nah, ini di bawah ini yaitu hasil dari di audit ini tadi, kemampuan bersaingnya. Hasilnya yaitu yang pertama, kehematan. Di sini perusahaan harus berhemat. Dan setelah itu yang kedua ada daya guna. Daya gunanya harus dinaikkan kembali efisiensinya. Hasil gunanya harus produksi perusahaannya harus ditekan agar dia bisa naik lagi. Setelah itu slide yang berikutnya ada hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Di sini ada input, proses, dan output. Inputnya di sini ada rencana operasi dan hasil aktual. Inputnya ada pengorbanan yang direncanakan, lalu ekonomisasi dan pengorbanan yang terjadi. Di ekonomisasi ini
di pengorbanan yang direncanakan ini ada yang dicoret, dan di karena ekonomisasi ini tadi pengorbanan yang terjadi ini terjadi imbas dari pengorbanan yang direncanakan ini tadi. Setelah itu proses efisiensi yang menghasilkan efektivitas. Dari efektivitas ini memiliki tujuan dan hasil yang dicapai. Nah, ini saling berhubungan antara ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Oke, setelah itu ke slide yang berikutnya. Sini ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit di sini ada audit manajemen yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Ada audit SDM, audit produksi dan operasi, audit pajak, audit manajemen lingkungan, audit sistem kepastian kualitas, audit sistem informasi, audit pemasaran, dan yang terakhir audit manajemen lainnya. Dari ke-8 bagian ini tadi semua dibahas, kecuali audit pajak dan audit sistem kepastian kualitas ini tidak dibahas. Dari audit manajemen ini ruang lingkupnya ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Setelah itu ada langkah audit. Nah, di sini sudah sering kita bahas. Ada audit pendahuluan, pengujian dan review SPM, audit lanjutan, dan pelaporan. Nah, di dalam ini ada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Di sini ada laporan. Laporan ini nanti diberikan oleh manajer yang akan dilaporkan kepada pimpinan. Siklus ini akan berjalan setiap tahun. Setelah itu, slide yang berikutnya ada kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit ini sebenarnya saat ini sedang tidak dipakai karena sudah menggunakan digital. Akan tetapi tetap kita bahas karena ini merupakan bagian dari kinerja perusahaan. Kertas kerja audit di sini yang pertama ada temuan kriteria. Nah, di temuan kriteria ini ada temuan penyebab dan temuan akibat yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Contohnya temuan penyebab di sini kinerja perusahaan menurun. Akibatnya apa? Akibatnya produk menurun, pelanggan pergi, laba turun, yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yaitu harus ada perbaikan pada sisi produksi, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekeliruan dan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.